Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verhaak hingga kini masih mencari keadilan terkait masalah hukumnya dengan Steven. Kemarin didampingi kuasa hukumnya, Vincent mendatangi Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan kelanjutan kasus hukum dugaan penipuan yang dilakukan mantan rekan bisnisnya. Lantas benarkah kasus hukum yang dilaporkan Jedar dan Vincent terganjal barang bukti yang membuat penyidikan kasusnya berjalan lambat? Jadi kami sebagai kuasa hukumnya dari Jessica Iskandar dan juga Vincent Verhaak, pada hari ini kita berkoordinasi dengan tim penyidik berkaitan dengan laporan polisi yang sudah dimasukkan pada bulan Juni 2022. Jadi sebagaimana sudah disampaikan melalui halaman media sosial juga, sehingga Pak Vincent ini ingin menanyakan bagaimana perkembangannya terkait dengan laporan polisi. Tadi kami sudah diterima baik oleh unit 1 daripada Subdit Ranmor Polda Metro Jaya. Kita diberikan informasi terhadap perkembangan kasus ini. Jadi kasus ini memang sudah dilakukan gelar perkara dan sebagainya. Nanti kami pun lagi menunggu surat pemberitahuan lebih lanjut daripada pihak tim penyidik. Ya, kemarin kalau kita mendapatkan informasi sudah dilakukan pemanggilan. Tapi kan kembali lagi, kemarin dalam tahap lidik ya, itu informasinya 2 kali. Ini setelah gelar perkara nanti, memang kalau kita sudah terima surat misalnya SPDP dan sebagainya, ya itu kan panggilan-panggilan yang akan memiliki sifat paksa ya, karena ada pro justisia akan dilabeli. Sampai saat ini belum ada. Makanya nanti mungkin ditanyakan juga karena itu kewenangan dari kepolisian yang akan menjelaskan itu ya, prosedur apa yang akan dilakukan oleh kepolisian. Kalau kami kan hanya kembali lagi memperjuangkan hak hukum daripada klien kami. Dan disitulah makanya kami datang ke sini, kami kooperatif, menemui penyidik, tujuannya di situ. Supaya jangan sampai kita memberikan pun asumsi-asumsi liar, kan begitu. Sebagaimana apa hasil koordinasi kita, nah itu yang akan kita terus jaga di situ. Tadi informasinya sudah dilakukan gelar perkara, kan begitu. Lagi menunggu hasil rekomendasi gelar, kan begitu kan, dari gelar perkara tersebut. Nah, kami tadi menanyakan untuk meminta informasi dan kepastian hukum itu. Karena kembali lagi, daripada klien kami atas nama Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent, dia juga pingin gitu ada kepastian hukum terhadap proses laporan polisi yang sudah dia masukkan. Dan di sini oleh karenanya dia tidak mau hanya berasumsi di media sosial, juga mendatangi, kan begitu. Sejatinya pihak penyidik sudah melakukan rangkaian pemeriksaan. Bahkan penyidik juga sudah melakukan gelar perkara. Dan untuk kali ini, kehadiran Vincent ke Polda tak didampingi Jedar. Kondisi kesehatan ibu 2 orang anak itu kabarnya menurun sejak dirinya ditipu oleh rekan bisnisnya hingga mengalami banyak kerugian yang jumlahnya cukup fantastis. Jedar harus kembali merasakan sakit yang sudah sempat dinyatakan sembuh oleh dokter. Tiroid yang dideritanya kembali kambuh. Ia diduga mengalami stres. Tapi karena memang Bu Jessica tadinya mau datang, perhalangan karena memang sakit ya, dan juga menyusui anaknya itu, kan begitu. Sudah mulai membaik, tapi tetap harus dijaga-jaga karena kayak kalian kan semua tahu dia kan punya tiroid. Jadi ketika itu muncul, ada kemungkinan besar sebenarnya harus minum obat. Jadi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman wartawan yang hari ini sudah datang. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sedang drop lagi, jadi saya sakit kepala, saya nggak bisa ikut, dan saya lagi tidak memungkinkan untuk datang karena saya merasa kepala saya tiroid saya naik gitu, jadi saya nggak bisa terlalu capek karena sekarang minum obat, jadinya asinya kebetulan yang saya pompa harus dibuang karena kan obatnya bisa mempengaruhi ASI, jadi nggak baik buat bayi. Jadi sementara ini bayi baby Don masih minum stok. Kasus penipuan yang dialami Jedar memang membuatnya terpuruk. Apalagi sejak memilih tinggal di Pulau Dewata, Bali, Jedar memutuskan untuk menepi dari hingar-bingar panggung hiburan tanah air. Ia pun lantas memilih untuk menggeluti bisnis, salah satunya menjadi rekan bisnis Steven yang berkutat dalam sewa-menyewa mobil mewah. Sayangnya, bukannya untung yang didapat, Jedar justru mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Beberapa mobil mewahnya raib entah kemana. Demi menyambung hidup, Jedar pun rela melepas rumah mewahnya yang bernuansa Bali dijual atau disewa. Saat ini ya yang saya tahu ya masih diproses. Saya tetap optimis. Pasti kebenaran akan terungkap. Di mana saya merasa diri saya sudah menjadi korban. Saya hanya ingin hak-hak saya bisa dipulihkan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, dan
tidak menimpa orang-orang lain. Semoga diberikan jalan yang terbaik buat prosesnya supaya bisa cepat, agar tidak berlarut-larut, supaya bisa membantu orang-orang yang seperti saya yang mengais keadilan di Indonesia. Jika kasus pidana hingga kini belum P21, kasus keperdataan yang dilayangkan Stephen sudah beberapa kali digelar. Vincent berharap mediasi yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Stephen yang merupakan prinsipal yang melayangkan gugatan. Di tempat terpisah, Aida Saskia yang sempat bicara ihwal dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sahabat karibnya sendiri dan akhirnya langsung membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Kini, orang yang dilaporkan Aida menepis tudingan tersebut. Wanita bernama Putri Echa Tarina itu mengungkap kejadian yang sebenarnya. Bahkan Putri pun melaporkan balik Aida ke Polda Metro Jaya meski ia sejatinya tak ingin memperkarakan masalahnya dengan Aida. Mengikuti dan melaporkan berdasarkan kejadian, dan di sini di STT LP surat tanda terima laporan polisi itu ditetapkan dengan pasal penganiayaan pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana, sama seperti yang kalau saya jahat mungkin saya bisa bicara kayak Aida Saskia. Saya undang seluruh, bahkan saya bikin forum, saya bisa ceritakan dari awal dan apa aja yang dilakukan. Tapi saya masih tahan itu. Saya tidak mau melakukan itu. Saya masih lihat kebaikan dia, saya masih lihat keluarganya. Biarpun tadi keluarganya seperti apa ke saya, mungkin kalau keluarga saya tahu, keluarga saya tidak akan terima. Saya minta maaf karena saya juga saya melawan, karena ini bukan satu kali, dua kali pembelaan diri. Dan kenapa saya melaporkan ini? Karena dia selalu menantang saya, nggak akan pernah berani. Tapi ini udah menyangkut orang tua saya. Mudah-mudahan nanti setelah ini orang tua saya baca, keluarga saya baca. Putri mengungkap jika ini merupakan keributan biasa, bukan kekerasan, apalagi penganiayaan. Bahkan Putri mengaku mengalami luka-luka yang cukup parah hampir di sekujur tubuh. Lantas, apa yang menjadi pemicu hingga keduanya terlibat keributan? Padahal Putri sendiri mengaku begitu dekat dengan Aida dari sebelum Aida divonis mengidap kanker. Dia bicara, semoga saya berubah dan ini untuk pembelajaran. Mungkin ini pembelajaran kita berdua, mungkin itu bukan untuk saya. Yang saya bilang tadi, kalau saya hanya sepihak mukulin Aida cuma karena ini, jangan Aida, saya menyerahkan diri. Yang saya sayangkan di sini, Aida bilang penganiayaan. Kalau memang betul itu saya lakukan secara personal terhadap Aida, mungkin luka yang tadi disampaikan oleh rekan saya itu tidak akan ada di saya. Pikir saya ini cuma di tangan ini tangan, lengan sini, dan ini sampai ke belakang. Ini yang di sebelah kanan kiri ada lubang gitu, dan sebelah sini agak susah gerak, kalau yang sini lebih parah. Dan tulang saya agak nongol di belakang. Mulut dalam saya ini robek. Itu lumayan besar. Mungkin entah waktu ditampar atau dipukul atau ditondol atau waktu dicetukin ke tembok. Dan itu saya baru merasa tadi. Dia bilang kan saya yang melakukan penganiayaan terhadap saudari Putri, tapi saya cuma bisa ketawa aja gitu, karena semuanya sangat membalikan fakta gitu, karena kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan yang sangat disayangkan adalah
saksi yang dicantumkan dalam pelaporan di Polda tersebut, saudari Adi, itu tidak ada di tempat. Yang ada adalah kedua anak saya, yaitu Remo juga Aleta, yang menyaksikan bagaimana seorang ibunya dianiaya dan sampai berteriak untuk meminta tolong supaya memanggilkan security di lantai 1. Itu seharusnya tidak sampai terjadi adanya seperti ini, karena permasalahannya hanya sepele dan sebetulnya itu bisa dibicarakan baik-baik, karena awalnya hanya kita bercanda, saling meledek-ledekkan, ya wajar lah kayak gitu. Nah, dan yang jadi permasalahan besar itu apa yang disampaikan oleh Aida Saskia di beberapa media itu bukan pokok atau fundamental dari permasalahan sehingga terjadinya saling melapor. Dan perlu saya sampaikan di sini, ini sangat amat disayangkan dan melibatkan banyak orang, terutama keluarga itu. Karena kedekatan saya sama Aida itu betul-betul jauh sangat dekat. Mungkin sebagian teman-teman di sini tahu dari mulai Aida sakit itu, bahkan sebelum sakit itu saya yang merawat sampai Aida sembuhnya. Saya yang jagain, saya yang mengurus. Dulu keduanya saling dekat, satu sama lain saling membantu. Namun kini kasus dugaan kekerasan akhirnya meleburkan guratan manis persahabatan keduanya. Lantas benarkah tak ada jalan islah antara Aida dan Putri? Tadinya saya tidak mau memperpanjang permasalahan ini, apalagi sampai lapor seperti ini. Nggak lama saya duduk, saya lagi nangis, saya dapat laporan dan keluarga saya telepon saya. Ada apa? Saya bilang nggak ada apa-apa. Jangan bohong, baca berita. Akhirnya banyak yang hubungin saya. Apa betul saya menganiaya Aida? Karena hubungan saya sama Aida mungkin rekan saya dekat, rekan saya juga dekat, tapi jauh lebih dekat. Saya juga nggak tahu kenapa, apa motivasinya, apa yang dipikirkan Aida sampai sejauh ini. Yang ketiga perlu saya sampaikan, saya sudah coba tahan untuk tidak melaporkan ini, tidak melakukan hal yang sama. Tetapi kalau saya tidak melakukan ini akan dibenarkan bahwa saya benar melakukan ini. Itu satu. Yang kedua yang lebih saya pikirkan bukan karir saya. Saya tidak peduli sama siapapun, tapi keluarga saya. Kita lihat pergerakan dari mereka. Kalau pergerakan dari mereka masih tetap bersikeras tidak mengakui atau mau berusaha untuk mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan atau tidak. Tapi ya namanya proses hukum ya tetap harus berjalan ya, karena mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang baik untuk Putri. Yang saya harapkan itu menjadi pelajaran yang besar untuk Putri dan juga Adi dan juga lingkungannya. Sudah sangat kecewa banget sih. Kalau dia sempat ngomong kan, saya tidak mau lagi berkomunikasi dengan Aida, saya tidak mau lagi silaturahmi dengan Aida. Kalau kamu seperti itu ya berarti saya juga seperti itu, apa salahnya?